Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, tampaknya Ananda Ibu kurang semangat ya pagi ini. Oke, nanti kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, Ananda Ibu harus menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kita mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Ananda Ibu perhatikan di sekelilingnya ya. Apakah masih ada sampah yang berserakan? Yang jika ada, ambil dan bersihkan terlebih dahulu. Lalu itu mejanya rapat ya, bisa diluruskan lagi. Oke, bagus, sudah rapi, udah bersih, kita bisa belajar dengan nyaman dan tentram. Iya, Bu. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas Muhammadiyah dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua. Nah, sekarang ibu akan mengambil cek hadiran terlebih dahulu ya. Regina, Ibu. Juli Kumalasari, Ibu. Mutia Yolanda, Ibu. Merlina Tesya. Ibu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya Nanda. Nah, Ananda Ibu, kita itu harus semangat ya dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah, Ibu ada pantun nih buat Ananda Ibu supaya lebih semangat lagi dalam belajar. Apa itu, Bu? Oke, pantunnya seperti ini. Ada pisau di dapur harus diasah. Saya daging dapat dicacah. Belajar tak kenal lelah, niscaya akan mendapat faedah. Oke, Anda Ibu, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Nah, di sini, di kelas ini, apakah Ananda Ibu pernah merasakan ketika kita berolahraga, denyut jantung kita itu berdetak dengan cepat dan kuat? Pernah? Semuanya pernah? Pernah ya? Nah, lalu coba Ananda Ibu bandingkan ketika kita tidur. Denyut jantung kita itu lebih normal dari yang sebelumnya. Nah, kira-kira mengapa itu terjadi? Ada yang tahu jawabannya, Nanda? Ya, nama dia? Karena pas berolahraga itu, Bu, kita beraktivitas, Bu. Karena itu denyut jantung kita berdetak cepat. Kalau tidur kita nggak ada aktivitas, Bu. Makanya denyut jantung kita ada nol. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Nadia. Berikan dulu aku sebut Nadia, Nanda. Oke, silakan masuk Aisyah. Kenapa terlambat, Nak? Macet, Bu. Oh, macet. Oke, lain kali jangan diulang lagi ya. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Iya, Bu. Oke, dan Anda semuanya kembali diperhatikan seperti yang telah dijelaskan Rahmatia tadi itu berkaitan dengan fungsi jantung dalam sistem peredaran darah ya Nanda, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, Ibu mau bacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita bahas fungsi jantung dalam sistem peredaran darah. Nah, untuk tujuannya, siapa yang bisa bantu Ibu bacanya? Saya, Bu. Ya, silakan Dini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu setelah menyimak penjelasan dari Ibu Guru, peserta didik mampu menjelaskan fungsi jantung dalam sistem peredaran darah dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan gambar peserta didik mampu menentukan gambar jantung berkontraksi dan relaksasi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan mekanisme fungsi jantung dengan benar menggunakan alat peraga yang telah disediakan oleh guru. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi aktivitas yang termasuk fungsi jantung yang berkontraksi ataupun relaksasi dengan benar. Oke, terima kasih Dini yang udah membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk manfaat kita mempelajari fungsi jantung dalam sistem peredaran darah supaya nantinya Ananda Ibu itu mengetahui betapa pentingnya ya organ jantung itu berperan dalam memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menjaga kesehatan organ jantung pada tubuh kita. Karena apa? Karena fungsi jantung terganggu,
jantung dan bisa membahayakan nyawa. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan jantung pada tubuh kita. Bisa Nanda semuanya? Bisa, Bu. Oke, nah hari ini untuk teknis pembelajaran kita, nanti kita akan melakukan diskusi kelompok ya Nanda. Nanti akan Ibu bagi Ananda menjadi beberapa kelompok, lalu nanti setiap Ananda Ibu berikan nomor di kepala ya. Dan lalu untuk presentasi nanti kita undi melalui nomor undian. Oke, langsung saja Ananda kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Nah, minggu lalu kita udah bahas tuh apa itu jantung, karakteristik dari jantung. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai fungsi jantung dalam sistem peredaran darah. Nah, jantung itu sendiri dia berperan dalam memompa darah dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk terkait konsep memompa nih, apakah ada di antara Ananda Ibu apa arti memompa? Ya, Regina? Mentransfer, Bu. Mentransfer, oke. Apa ada jawaban yang lain? Mengisi, Bu. Mengisi, bagus. Ya, masih ada Nanda? Mengisi udah, mentransfer udah. Memasukkan, Bu. Oke, benar memasukkan ya. Berarti memompa di sini sama seperti tindakan ya Nanda. Misalnya ban sepeda kita bocor nih, berarti kita mengisi, memasukkan ataupun mentransfer udara ke dalam ban tersebut sehingga bannya itu bisa digunakan kembali dan berfungsi. Nah, namun untuk memompa darah di sini itu berarti kita ibaratkan jantung itu sebagai alat pompa ya Nanda. Nah, ketika jantung berkontraksi maka jantung akan memompa darah. Nah, lalu sebaliknya ketika jantung berelaksasi maka jantung itu akan mengisi ulang darah untuk persiapan pada tahap berikutnya. Nah, dalam memompa darah jantung tadi ada menguncup dan mengembangkan ya. Nah, menguncup itu sama seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi bentuk jantungnya itu mengkerut Ananda, menguncup atau mengerucut gitu. Jadi kalau mengembang jantungnya itu normal. Nah, untuk lebih mengetahui Ananda Ibu bagaimana jantung dalam berkontraksi dan relaksasi, silakan Ananda Ibu simak video yang akan Ibu tampilkan berikut. Sekarang Ibu mau tanya nih, dari video yang telah Ananda tonton tadi, yang Ananda Ibu perhatikan, adakah yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait video tersebut? Ada yang bisa Nanda? Saya, Bu. Iya, silakan Dini. Dari video tadi, Bu, diperlihatkan bahwa jantung itu menguncup atau mengkerut, maka jantung sedang berkontraksi atau memompa darah, Bu. Sedangkan ketika jantung itu mengembang, maka jantung itu sedang dalam keadaan relaksasi atau tidak memompa, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jawabannya diberikan tuh opsi di sini. Nah, berarti Dini udah paham dari video tadi, pas jantungnya itu mengkerut atau menguncup, berarti itu kontraksi, dan sebaliknya kalau jantungnya tadi mengembang, itu yang relaksasi ya. Nah, sekarang supaya Ananda Ibu tidak menghayal indah, langsung saja Ibu mau mengajak Ananda untuk melakukan demonstrasi terkait bagaimana fungsi jantung dalam berkontraksi dan relaksasi tadi. Nah, sebelumnya adakah yang bisa salah seorang bantu Ibu untuk maju ke depan? Iya, silakan Ramatia. Nah, oke Ananda Ibu, di sini Ibu sudah membawakan media ya untuk menjelaskan bagaimana fungsi jantung dalam berkontraksi dan relaksasi. Nah, sebelumnya nih kita ibaratkan botol kaca ini sebagai ruangan pada jantung ya Ananda. Lalu untuk balon ini kita ibaratkan sebagai otot jantung. Nah, untuk dua sedotan ini kita ibaratkan sebagai pembuluh darah.
Dan wadah ini kita ibaratkan sebagai distribusi darah ke seluruh tubuh. Oke, sekarang coba Rahmatia ditekan balonnya pelan-pelan ya. Oke, bisa Anda Ibu perhatikan ya. Ketika balonnya ini ditekan, maka otot jantung atau yang kita ibaratkan balon tadi, dia akan mengkerut ya Nanda, mengkerut atau mengkerucut ke bawah. Nah, lalu tadi bisa dilihat darahnya itu keluar dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, seperti kalau kita tekan lagi, ini sama kayak kita memompa kan Nanda. Nah, darahnya keluar dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu itu juga disebut dengan peristiwa apa tadi? Kontraksi ya? Oke, kontraksi. Lalu kalau kita nggak menekan nih, jantungnya nggak memompa darah, berarti otot jantungnya tetap mengembang dan itu disebut dengan peristiwa relaksasi. Oke, berarti Ananda Ibu udah paham ya semuanya. Oke, Rahmatia, silakan duduk lagi. Berikan dulu aplaus untuk Rahmatia. Oke. Sebelum lanjut, Ibu lihat Ananda Ibu ini konsentrasinya udah mulai hilang nih. Banyak yang bermenung, yang banyak yang melakukan aktivitas lain. Nah, sekarang Ibu ada ice breaking untuk anak-anak Ibu. Nah, Ananda Ibu sebelumnya bisa berdiri terlebih dahulu. Oke, kita akan melakukan ice breaking ya. Nah, untuk aturan mainnya, jika Ibu bilang door, berarti anak-anak Ibu menjawabnya sampai sepertinya door gitu kan? Door kayak mbak. Nah, kalau Ibu bilang bom, berarti kalau bom ekspresinya gimana? Bom, bukan. Kalau bom itu, kalau ada bom berarti kita mesti gitu kan? Nah, kalau satu lagi, kalau Ibu bilang dar, berarti anak Ibu menjawab. Anak Ibu menjawabnya gak kena. Paham ya Nanda? Paham Bu. Oke, kita coba. Bom. Bom.
berarti kalau gambar nomor 1 itu orang yang merasa stres kan ya Nanda. Nah faktanya ketika kita merasa stres maka sistem saraf otonom itu dapat merangsang jantung untuk berkontraksi lebih cepat dan kuat dalam menghadapi situasi tersebut. Lalu untuk gambar nomor 3 itu ada orang yang sedang bernafas. Jadi ketika kita bernafas Ananda, maka jantung itu akan memompa darah dalam mengambil oksigen, lalu akan mengedarkan darah yang kayak oksigen kembali ke jantung. Nah, paham Ananda Ibu terkait kontraksi dan relaksasi jantung ini? Oke, jika sudah paham, kita akan melakukan diskusi kelompok ya, seperti yang telah Ibu jelaskan. Ibu akan membagi Ananda Ibu menjadi 2 kelompok. Nah, ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sebelum itu, Ibu ada sesuatu nih buat Ananda Ibu. Apa tuh, Bu? Oke, Ibu akan kasih kalian nomor-nomor. Nah, sekarang ini untuk kelompok 1 berempat ya, Rahmatia, Jelly. Silakan dipakai Ananda. Apa tuh, Bu? Nomornya bagikan ke teman-temannya ya. Kenapa cuma 3, Bu? Ada satu lagi Nanda. Bu, ini kayak yang perawat itu ya, Bu? Iya, oke. Nah, Cita-cita saya mau jadi perawat. iya menjadi perawat. Berarti kita contoh mulai mulai dulu ya. Nah, adapun tujuan Ibu memberikan Ananda nomor. Ketika berdiskusi nanti Ananda Ibu itu yang maju bukan berdasarkan Ibu tunjuk, tapi kita undi melalui nomor undian yang telah Ibu sediakan. Jadi setiap Ananda itu wajib memahami aktivitas yang akan dikerjakan nantinya. Jadi nggak ada lagi tuh kamu aja yang maju, kamu aja yang maju gitu. Berarti nggak ada lagi. Oke. Nah sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD Ananda. Ya, Bu. Silakan Ananda mendiskusikan di LKPD tersebut. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Ibu. Udah dipasang semua nomornya? Udah, Bu. Wah, Masya Allah, udah cantik-cantik Ananda Ibu nih. Udah ada nomor-nomor di kepalanya. Oke, sekarang silakan Ananda Ibu mulai berdiskusi. Ibu beri waktu 5 menit cukup? 10? 20. 10 aja, 10 bisa. Oke, 15 menit dari sekarang ya. Kelompok 2 gimana, aman? Aman kok. Ini kelompok 2 Gimana, Bu? apa, Nak? Kalau kurang nggak cukup ruangannya gimana, Bu? Cukup ini, nah ini jawabannya deskripsinya singkat aja ya. Nah, kemudian ada kelompok 2. Baik, Bu. Untuk kelompok 1 gimana? Kelompok 1 aman ya? Aman, Bu. Oke, kelompok 1 udah gacor nih, Bu. Lihat udah nomor 3 aja udah bagus. Udah lengkap ya, Bu. Iya, Nak. Oke. Nah, sekarang Anda Ibu untuk diskusinya tinggal 5 menit lagi.
Baik, ini saya program dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yang mana pada kelompok pertama yaitu dia akan bermain bola voli, yaitu kontraksi, yang mana ketika berolahraga otot-otot memerlukan lebih banyak oksigen dan jantung akan berkontraksi lebih cepat dan kuat. Pada gambar kedua itu istirahat tidur, relaksasi, yang mana saat kita tidur atau dalam keadaan tenang maka aktivitas jantung akan melambat dan jantung akan berada dalam keadaan relaksasi dalam waktu yang lama. Yang ketiga yaitu yang mana gambar sedang bersantai, yang mana merupakan relaksasi. Saat bersantai, tubuh seringkali berada dalam keadaan yang tidak memerlukan tingkat aktivitas fisik yang tinggi. Pada saat seperti itu, sistem saraf parasimpatik cenderung dominan. Otot jantung relaksasi sebagai respon terhadap dominasinya sistem saraf parasimpatik. Sekian dari saya. Oke, lanjut kelompok 2 yang satu lagi. Baik, saya akan membacakan gambar nomor 4, itu kontraksi. Saat kita merasa stres, maka sistem saraf otonom dapat merangsang jantung untuk berkontraksi lebih cepat dalam persiapan menghadapi situasi tersebut. Yang gambar kelima itu kontraksi. Ketika naik tangga, otot jantung berkontraksi lebih kuat dan cepat sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan tubuh akan oksigen. Aktivitas fisik seperti naik tangga membutuhkan lebih banyak energi dan jantung berespon dengan meningkatkan denyut dan kekuatan kontraksinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan lebih efisien. Dan gambar 6 berarti itu relaksasi. Yoga seringkali menekankan pada pernapasan dalam dan pergerakan yang lembut yang dapat membantu menciptakan respon relaksasi dalam tubuh. Ini mengakibatkan otot jantung untuk berkontraksi dengan lebih lambat dan lemah. Mungkin sekian, Bu. Oke, bagus sekali ya presentasi dari perwakilan kelompok ya, ini berarti yang berkepala nomor 2. Oke, nah sepanjang penjelasan dari penyaji, apakah ada dari anak ibu yang ingin bertanya? Ya, silakan Reginya. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Setelah aktivitas jantung, ada yang berkontraksi dan relaksasi. Nah, apa akibat dari adanya kontraksi dan relaksasi jantung itu sendiri? Oke, pertanyaannya bagus dari Regina. Akibat dari kontraksi dan relaksasi jantung. Oke, dari penyaji apakah bisa menjawab? Oke, silakan dijawab, Nak. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, yang mana dari buku yang telah saya baca semalam, Bu, kontraksi dan relaksasi pada jantung itu akan menyebabkan adanya denyut jantung dan denyut nadi. Oke, benar ya. Menyebabkan adanya denyut jantung dan denyut nadi. Nah, untuk denyut nadi itu sendiri bisa kita rasakan di bagian pergelangan tangan Ananda atau di bagian leher ya. Coba semuanya dirasakan denyut nadinya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, bisa. Nah, apakah masih ada yang bertanya? Tidak, berarti udah paham ya. Oke, silakan perwakilan kelompok boleh kembali ke tempat duduknya. Berikan dulu waktu sedikit kelompok. Iya, sama-sama. Oke, anak ibu beri apresiasi untuk kelas ini karena kelas ini udah aktif dalam belajar, sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau meminta kepada Ananda Ibu, apakah dari Ananda Ibu ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Tia. Jadi kesimpulannya materi kita pada hari ini dalam sistem peredaran darah, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, Bu. Jantung akan berkontraksi dan juga berelaksasi, dan untuk aktivitas yang termasuk
Kemudian Anda untuk soal terakhir yaitu tuliskan kegiatan ataupun aktivitas yang menyebabkan otot jantung itu berkontraksi dan relaksasi. Sudah semuanya? Oke, silakan ketua minta tolong ibu untuk mengumpulkan lembar jawabannya ya. Silakan Rahmati ya. Kumpulkan kembali nak lembar jawabannya. Ibu. Oke, terima kasih Rahmati ya. Nah, Ananda Ibu, untuk tugas Ananda di rumah, silakan Ananda buat resume ya mengenai materi minggu depan, yaitu tentang pembuluh darah serta paru-paru. Oke, sepanjang penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan Ananda? Tidak ya, berarti udah paham semua? Ya, Bu. Oke, nah untuk itu Ibu